Selanjutnya, teman-teman, memaknai unsur intrinsik di dalam novel ini alur ceritanya terus bergerak maju ya, tanpa kita dapatkan beberapa feedback dan beberapa flashback atau alur balik dari cerita dari film tersebut. Kita juga tidak diberitahu kenapa Rio Dewanto itu marah-marah, ya, kenapa sifatnya itu sangat arogan dan sangat membenci sekali. Kenapa yang menjadi Reza Rahardian itu, yang menjadi Soleh itu yang diperankan oleh Reza Rahardian itu, kenapa dia tuh sensitif sekali gitu. Padahal Revalina S. Temat dengan sangat berbesar hati menerima kekurangan-kekurangan dia walaupun dia tidak bekerja. Karena untuk Revalina S. Temat sendiri adalah tokoh di mana seorang muslimah, seorang wanita yang menerima dengan sangat kebesaran hati dan luar biasa seorang pasangannya, apapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan pasangannya. Padahal itu Soleh itu pengangguran, teman-teman ya. Udah mah pengangguran, terus agak sensitif dan overthinking kalau kata Kang Isan. Kalau kata Kang Isan ini cowok overthinking sekali ya. Padahal itu Revalina itu nggak minta apa-apa, tapi tiba-tiba Reza Rahardiannya atau Solehnya minta putus itu. Overthinking sekali ya. Itu kayak teman-teman punya pacar atau teman-teman punya kekasih, kasihnya tuh teman-teman gak ngelakuin apa-apa, nerima-nerima aja, tapi kasihnya tiba-tiba kayaknya aku gak layak buat kamu dan kayaknya kita udahin aja ini. Nah, ini kayak overthinking sekali seperti itu. Dan kita nggak tahu kan latar belakangnya karena tidak diceritakan. Untuk sebuah resensi, harusnya film ini menceritakan beberapa kilas balik latar belakang kenapa sikap atau sifat si tokoh yang diperankan itu menjadi seperti itu. Seperti itu. Ya, teman-teman mengerti? Ada yang banyak gerak-gerak ini ya? Sedang senam atau seperti apa? Kalau teman-teman gak suka film atau seperti apa, harus suka ya. Karena kita tidak menyoroti filmnya, tapi kita menyoroti moral value atau nilai atau unsur ekstrinsik dari film ini sendiri. Yaitu nilai keberagaman, nilai kebinekaan. Selanjutnya teman-teman, kita harus tahu dulu nih, di film ini kita tidak diceritakan bagaimana, di volume ini kita sangat difokuskan tentang bagaimana situasi yang memang menjadi isu yang diangkat oleh si pembuat film ini, khususnya oleh Hanung Bramantyo. Karena kita di sini tidak diperlihatkan unsur geografis, bahkan ketika saya percaya ketika teman-teman menontonnya sekilas, bahkan ada yang tidak tahu tempatnya di mana. Teman-teman tahu nggak latar tempat tersebut di mana? Kota apa? Kalau misalkan tidak disinggung tadi dari awal ya. Nah, sebetulnya dan seharusnya unsur ekstrinsik seperti letak geologis dan geografis itu harusnya diperlihatkan oleh si pembuat film terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa kalau misalkan di Bandung itu nggak mungkin karakternya kita bikin film di Bandung terus karakternya tuh orang teriak-teriak. Karena orang Bandung nggak teriak-teriak, teman-teman ya. Orang Bandung tuh sangat sangat apa ya? Pelan ngomongnya. Bahkan teman-teman kalau ke Bandung, di sini ada yang orang Medan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada orang Medan terus ke Bandung ngobrol sama orang Bandung, teman-teman kira mungkin orang Bandung tuh lagi sedih. Karena ngobrolnya pelan sekali. Iya, betul. Ada apa? Seperti itu, teman-teman. Dan orang Bandung nggak akan percaya, misalkan kita penonton nggak akan percaya kalau misalkan syutingnya di Medan, tapi orang Medan ngobrolnya misalkan, betul, mau kemana ibu? Iya, monggo ibu. Kita kan nggak akan percaya. Nah, ini kenapa di awal film seharusnya si pembuat film memperlihatkan satu settingan skin atau adegan di mana memperkenalkan letak geografis agar penonton bisa mengamati dan membaca terlebih dahulu bahwa ketika tempatnya adalah suatu daerah yang kita kenal, secara kultur kita bisa masuk ke dalam film tersebut. Jangan sampai kita nggak ngerti, ini kok orang teriak-teriak ya, ini kok orang ngomongnya pelan sekali ya, ini kok orang ngomongnya diulang-ulang ya. Kayak misalkan di Madura ngomongnya ada pengulangan di akhir katanya. Ketika kita perlihatkan terlebih dahulu, misalkan Tugu Semarangnya diperlihatkan, Selamat Datang di Semarangnya diperlihatkan, nah kita akan mulai bisa beradaptasi untuk menyesuaikan pemikiran psikologis kita terhadap film tersebut. Yaudah, Semarang berarti Jawa Tengah dengan beragam etnis dan perbedaan yang ada di dalamnya. Dan sampai detik ini dan hari ini, teman-teman, Semarang itu adalah salah satu kota yang memang sangat mencerminkan keberagaman. Karena ketika teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengunjungi Semarang,
Itu banyak sekali perbedaannya teman-teman, bahkan sampai ada gereja, ada masjid, ada pura dan wihara itu berdampingan loh teman-teman. Bahkan tetangga dengan tetangga tuh ada yang memang saling memberi, ketika mereka Natal kita kirim makanan, ketika kita Lebaran mereka kirim kita makanan, seperti itu. Dan itu terjadi di Semarang. Itu. Lalu selanjutnya latar bahasa. Nah, di sini teman-teman ada beberapa orang yang mungkin nggak tahu juga kan ya aksen dari bahasa mereka itu apa. Mungkin untuk orang Jawa kita udah pasti kenal lah, karena orang Jawa itu everywhere ya teman-teman. Sepakat dengan saya bahwa orang Jawa teman-teman adalah everywhere. Boleh teman-teman ada di sini yang di luar Jawa, dan saya mau bertanya, apakah di rumah teman-teman atau di lingkungan teman-teman ada orang Jawa nggak? Saya pastikan ada. Betul begitu? Rian, ada? Betul. Saya pastikan ada, karena orang Jawa itu everywhere, teman-teman. Kenapa orang Jawa bisa everywhere? Karena menurut mitosnya, orang Jawa itu kalau setelah melahirkan, kalau di orang Sunda itu disebut Bali, tapi kalau misalkan bahasa Indonesia itu apa Bali teh? Rahimnya ari-ari bukan. Rahimnya lah pokoknya. Itu yang keluar bersama bayinya itu. Kalau di Sunda itu dikubur, di Bandung atau orang-orang Sunda itu dikubur, tapi di Jawa mah di apa namanya teh? Dihanyutkan ke sungai. Dibawa kemana-mana, ke tempat mana, sehingga orang Jawa mah sangat punya kepercayaan diri dan sangat punya keberanian untuk hidup di luar daerahnya. Dan saya percaya teman-teman akan sangat tahu betul aksen orang Jawa seperti apa kan? Betul, dari unsur dan latar gaya serta gaya bahasa di sini kita sangat bisa mengetahui beberapa peran dan penokohan ini berasal dari orang Jawa. Tidak hanya dari nada dan gaya bahasa, memang mereka, dan di film ini memang disajikan beberapa bahasa yang dilakukan langsung oleh bahasa Jawa, yang dituturkan langsung oleh bahasa Jawa. Seperti itu. Lalu amanatnya pada film ini, teman-teman, saya percaya teman-teman sangat bisa mengambil amanat dari film ini ya. Karena ketika kita membicarakan tentang keberagaman, tentang kebinekaan, kebinekaan itu apa sih? Bhinneka Tunggal Ika berbeda, berarti kebinekaan tuh keperbedaan ya. Kita ngomongin perbedaan. Keberagaman itu berarti berbeda. Ketika kita ngomongin keberagaman, ada satu kata secara semiotik yang bisa diambil, yaitu agama sebetulnya. Keberagamaan. Di mana memang agama itu pasti beda, kepercayaan seorang itu pasti beda, kepercayaan manusia itu pasti beda. Dan amanatnya di sini adalah teman-teman perlu menyoroti bagaimana perbedaan itu ada dalam keutuhan film ini ya, dan bagaimana seharusnya perbedaan itu dapat diubah menjadi suatu kesatuan yang membawa ketentraman bagi kehidupan teman-teman. Yang malah karena adanya perbedaan yang disatukan dan diterima serta toleransi, itu akan memunculkan sikap atau memunculkan kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Mereka ibadah nyaman, kita hidup juga nyaman, gak punya musuh. Lingkup sosialnya juga nyaman, seperti itu. Dan ada unsur ekstrinsik, yaitu umum, biografi, sosial, dan nilai. Kita akan di sini akan coba men-highlight atau menggarisbawahi unsur sosial dan unsur nilai. Karena kita sesuai tema kita berbicara tentang keberagaman atau kebinekaan. Di sini ada beberapa unsur sosial yang kita patut garisbawahi, di mana ada beberapa etnis yang tidak hanya sebetulnya ada di Indonesia atau di negeri kita, atau tidak hanya di Pulau Jawa seperti itu. Mungkin tidak ada etnis Melayu yang ada di film ini atau tidak ditunjukkan di film ini karena latarnya kebetulan mengambil latar belakang tanah Jawa. Seperti itu. Berarti tanah Jawa itu kental, selalu ada akan ada etnis Tionghoa dan etnis Melayu, dalam hal ini adalah suku Jawa itu sendiri. Di mana di unsur sosial, ketika kita hidup di Indonesia, kita tidak akan pernah bisa berpaling, kita tidak akan pernah bisa keluar dari yang namanya perbedaan secara etnis, budaya, bahasa, dan suku, karena itu sebuah kulturasi, di mana Indonesia itu tercipta dari beberapa bagian tanah lapang yang dipisahkan oleh kelautan, sehingga tiap-tiap penghuni dari tanah-tanah lapang yang dipisahkan
oleh lautan itu yang kita sekarang sebut pulau, itu mempunyai kode-kode etik serta kebiasaan-kebiasaannya sendiri. It's totally different. Ini sangat berbeda sekali teman-teman ketika teman-teman berbicara tentang Australia. Ketika kita berbicara dengan tanah Amerika dan Amerika Latin dan Eropa. Karena mereka itu satu kesatuan dataran, tidak dipisahkan oleh apapun. Makanya jarang di sana ada kisruh tentang etnis. Jarang di sana ada pertikaian tentang etnis. Yang ada adalah pertikaian tentang rasis. Seperti itu. Seperti rasis dan isu kulit hitam di Eropa dan di Amerika Latin. Di Australia juga sama. Tapi di kita itu sangat luar biasanya karena di kotak-kotak dipisah-pisah oleh pulau, secara tidak langsung itu membentuk sebuah kulturasi dan kebiasaan yang akan sangat berbeda. Karena yang dilakukan tiap hari oleh orang-orang yang di Sumatera dan oleh penduduk yang ada di Jawa itu berbeda. Seperti apa yang ditanam di Sumatera pada bulan Januari dan apa yang ditanam di Jawa pada bulan Januari, serta apa yang ditanam di Papua pada bulan Januari itu berbeda. Secara hal kecil aja berbeda. Lalu kenapa kita harus mempersalahkan masalah perbedaan itu sendiri? Toh kita lahir juga dari dua gen yang berbeda. Kita lahir dari dua genre yang berbeda, X dan Y atau X dan Y. Ayah kita X, ibu kita Y. Kita nggak mungkin lahir dari seorang ayah dan ayah gitu. Atau kita nggak mungkin lahir dari ibu dan ibu. Seperti itu ya, teman-teman. Tapi kita dilahirkan dari dua perbedaan yang menyatu. Secara manusia, secara biologis, manusia tercipta dari perbedaan yang menjadi satu. Bahkan secara unsur historikal, Indonesia itu tercipta dari perbedaan yang bersatu. Dalam kata apa? Dulu dalam kata merdeka dan NKRI harga mati. Itu yang menyatukan kita. Di sela perbedaan, orang Madura berjuang dengan parangnya, orang Papua berjuang dengan tombak dan panahnya, orang Jawa berjuang dengan golok dan kerisnya, seperti dengan kerisnya, orang Sunda berjuang dengan kujangnya, orang Aceh berjuang dengan apa namanya saya lupa lagi tuh senjata khas Aceh. Perbedaan gaya juang itu tapi tidak menyurutkan semangat satu merdeka sehingga Indonesia pada akhirnya bisa menjadi satu dalam keberagaman dan perbedaan itu sendiri. Itu adalah unsur sosial yang ingin ditampilkan sebetulnya dalam film ini. Dan juga di film ini ada unsur sosial di mana kehidupan-kehidupan diperlihatkan secara nyata bahwa memang isu-isu pengangguran, isu-isu rumah tangga, isu-isu kepercayaan itu menjadi salah satu faktor penting dan utama dalam memaknai sebuah keberagaman itu sendiri. Saya mau tanya nih ke teman-teman ya, sebelum nanti sesi tanya jawab. Kira-kira teman-teman sebetulnya pertikaian dan ketidakberhasilan suatu bangsa dalam melakukan kebinekaan atau keberagaman itu apa? Apakah agama ini menjadi faktornya? Apakah adat istiadat, budaya, latar belakang etnis, dan ras itu menjadi faktornya? Apakah perbedaan bahasa itu menjadi faktornya? Justru sama sekali tidak, teman-teman. Secara unsur sosial, itu tidak ada yang mempengaruhi diri seseorang untuk berkonflik. Sebetulnya bukan karena agama dulu Madura itu berkonflik. Bukan karena ras dulu itu Poso itu berkonflik. Bukan karena bukan karena faktor ekonomi juga dulu Timur Leste berkonflik. Tapi pada hakikatnya kita bisa lihat dari film ini bahwa konfliknya itu dimulai ketika seseorang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Seseorang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri serta ego serta masa lalu dan masa lalunya. Seperti itu, teman-teman. Kita lihat di peran yang dimainkan Rio Dewanto, sebetulnya dia marah-marah dan memusuhi si Soleh itu latar belakangnya bukan karena dia Chinese dan Tionghoa serta si Soleh itu Muslim, bukan. Tapi karena si Soleh itu yang diperankan oleh Reza Rahardian memperistri Revalina S. Temat yang merupakan mantan kekasihnya Rio Dewanto. Dulu Revalina S. Temat itu sama Rio Dewanto pacaran dulu lah kalau bahasa sekarangnya. Tapi ternyata dinikahi oleh Soleh dan Revalina S. Temat lebih memilih Soleh karena dulu memang seiman. Seperti itu.
Nah, lalu timbullah kekesalan di dalam diri Soleh yang memupuk itu terus dan berkelanjutan sehingga menjadi dendam. Sehingga pada akhirnya konflik yang tercipta antara Soleh dan seorang Rio Dewanto, itu saya lupa lagi namanya. Antara Soleh yang diperankan Raja Hardian dan yang diperankan Raja Dewanto, Rio Dewanto, itu sebetulnya bukan konflik yang mendarah daging dari Rio Dewanto dan Soleh. Rio Dewanto tidak terima Revalina S. Tematnya nikah sama Soleh. Soleh tidak terima Revalina S. Tematnya bekerja di tempat mantannya. Seperti itu. Tidak ada sebetulnya agama menjadi sebuah sebab konflik. Tidak ada. Agama itu sempurna. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi. Teman-teman tahu yang tadi yang tadi Muslim itu terus pindah ke Katolik? Itulah yang tadi ada perempuan, tahu? Ada perempuan tadi, ada satu tokoh perempuan di mana dia memilih untuk dibaptis dan berpindah dari Muslim ke Katolik. Itu tuh ceritanya karena suaminya meminta izin untuk berpoligami, teman-teman. Dan si suaminya itu melakukan defensif atau melakukan alasan bahwa memang di agamanya diperbolehkan untuk seperti itu, sehingga si perempuan itu tidak menerima. Oh, jika agama mengatur bahwa saya bisa diduakan atau dimadu oleh suami saya, yaitu saya akan pindah agama kepada agama yang melarang itu. Itu, teman-teman. Sebetulnya tidak ada konflik di mana apakah mungkin Islam tidak berhasil memberikan keyakinan dan kenyamanan spiritual, secara spiritual dan kehidupan kepada wanita tersebut, bukan. Tapi karena ada faktor oknum seseorang yang menjadikan agama sebagai senjata, yang menjadikan agama sebagai sarana untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi nafsu dan ego personalnya. Seperti itu. Itu sebetulnya, teman-teman. Sehingga si ceweknya berpikir bahwa ya udah, saya akan nyari agama yang dimana memang agama itu melarang bahwa wanita untuk disakiti dengan cara diduakan. Begitu, teman-teman. Lalu kita lihat konflik batin yang terjadi di pemeran Yesus ya. Sebetulnya dia tuh sudah meminta nasihat kepada Ustadz, terus sudah melewati pemikiran dan tabayun yang panjang itu di masjid. Apakah ini boleh, apakah ini bersalah, apakah ini dosa atau seperti apa? Sehingga pada akhirnya memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa, lakukan saja. Dan ada sesuatu yang harus saya garis bawahi dan kita garis bawahi antara dialog si Ustadz itu dengan yang mengajukan untuk memerankan Yesus itu, yang diperankan oleh Agus Kuncoro. Itu hal yang sangat luar biasa ketika Ustadznya berbicara bahwa loh, yang ada di gereja kan tubuhmu, yang penting jangan sampai hatimu. Seperti itu. Sebetulnya yang berkonflik di sini itu adalah kepahaman dan keterbatasan paham kita. Begitu ya. Kata siapa itu bineka itu bisa menyebabkan perang? Kata siapa? Ya karena ego kita, keterbatasan kita menafsirkan. Kata siapa orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda? Misalkan. Kata siapa orang orang seberang atau orang Lampung nggak boleh menikah sama orang yang lainnya? Kata siapa? Itu hanya kata keterbatasan referensial yang sebetulnya belum merujuk dan jatuh kepada esensi. Tidak apa-apa, budaya bagian. Budaya merupakan bagian dari kehidupan kita selaku bangsa Indonesia. Tapi jangan sampai budaya itu menjadi sarana pemecah belah. Tidak apa-apa agama menjadi bagian dari keyakinan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi jangan sampai kita masuk ke dalam ranah agama menjadi senjata yang kita gunakan untuk memperoleh keinginan-keinginan dan ego personal kita. Seperti itu. Nggak ada sebetulnya Islam sama Islam perang. Islam sama Kristen perang, nggak ada. Itu yang perang itu personal antara manusia bernama A dan manusia bernama B. Jangan sebut peperangan itu karena Islam dan Kristen atau antara satu agama dengan agama lain. Tidak ada itu yang namanya, oh itu ada ada warga Madura dan warga Jawa itu perang di pos. Tidak ada sebetulnya etnis Jawa
dan etnis Madura atau suku Jawa dan suku Madura berperang itu tidak ada. Yang ada itu kelompok golongan orang-orang yang bernama A, B, C, D, E, F, G berperang dengan kelompok golongan orang-orang yang bernama D, E, F, G, H, I, J. Didasarkan pada apa? Keterbatasan referensional, di mana bahwa perbedaan itu memang mutlak fitrah, mutlak itu qadarullah, dan mutlak itu memang diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menerima itu, ya sebetulnya kita tidak bisa beragama. Loh, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu maha bisa menciptakan apapun, seharusnya kita juga bisa percaya kan, kalau mau Tuhan akan menciptakan manusia itu sama. Tapi kenapa Tuhan menghendaki perbedaannya? Karena Tuhan memberikan fitrah pada perbedaan itu sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman mengaku beragama, tapi teman-teman tidak bisa memaknai sebuah perbedaan itu sebagai fitrah. Jatuhnya dan puncak dari pembahasan ini adalah kita bisa mendapatkan referensional atau referensi yang lebih dalam tentang bahwa tidak ada sebetulnya perbedaan itu. Perbedaan yang paling besar adalah perbedaan pemaknaan serta keterbatasan pemaknaan. Pada hakikatnya nggak ada yang beda loh. Oh, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia itu sama saja. Beda suku itu dan perbedaan yang ada itu dibuat oleh siapa? Apakah oleh Tuhan? Tidak. Dibuat oleh manusianya itu sendiri, betul. Loh, kita berperang, betul, karena tidak ada ciptaan Tuhan yang memberikan madorot kepada dunia ini. Tidak ada penciptaan Tuhan yang memberikan dampak negatif pada kelangsungan kehidupan di dunia ini dan tatanan alam semesta ini. Justru manusia yang ikut campur tangan untuk melebeli ciptaan-ciptaan Tuhan, itu konfliknya dimulai. Jadi teman-teman, dalam unsur nilai serta pesan moral yang bisa kita ambil dalam pertemuan bedah buku ini adalah tidak ada sebetulnya peperangan antar agama, tidak ada sebetulnya konflik antar ras, antar suku, antar budaya, tidak ada. Yang ada adalah kecerobohan kita memaknai perbedaan itu sendiri, didasarkan dan dilandaskan serta beralasan oleh keterbatasan kita dalam mengetahui serta mendalami perbedaan itu sendiri. Pada intinya, yang bertarung di sini bukanlah agama dan agama, suku dan suku, etnis dan etnis, tapi yang bertarung di sini atau yang berperang di sini adalah ego seorang manusia dan ego seorang manusia lain. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih, Kang Isan. Mungkin jika ada dan bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih ya Kang Ardi. Sangat mendalam sekali ya ininya pembahasannya gitu dari film tersebut. Nah, kepada teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau misalnya mengemukakan pendapat atau misalnya mau menanggapi, silakan ya. Yuk, silakan. Saya Kang, Ya, silakan Yusri. iya Kang, maaf sebelumnya saya menonaktifkan kamera karena jaringan lagi gangguan. Nah, pertanyaan saya tadi uh, Kang Ardi menyatakan bahwa uh, sebenarnya tidak ada peperangan antar agama, antar ras dan sebagainya yang hanya dilatari oleh kecerobohan manusia itu sendiri yang memiliki ego yang tinggi. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah uh, uh, kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol ego ego kita uh, ego kita sebagai manusia. Jadi um, bagaimana uh, bagaimana hal tersebut? Sekian, terima kasih. Oke. Bagus sekali ya, Yusri. Langsung tanya aja, Kang Isan bisa lupa, keburu lupa pertanyaannya apa. Bagus sekali pertanyaannya, Yusri. Dari mana, Yusri? Dari Universitas Negeri Makassar, Kang. Oh, Makassar. Losari ya. Pantai Losari kalau Makassar terkenalnya, kalau kata orang Bandung. Oke, saya akan bahas gini. Sebetulnya statement industri juga perlu digarisbawahi di sini bahwa kita tidak bisa mengontrol ego kita. It's impossible, Yusri.
Ya, saya kurang setuju, mohon maaf. Karena apa? Karena peran seorang manusia dilahirkan itu adalah pertempuran atau keberlangsungan di mana kita bisa melawan hawa nafsu atau ego itu sendiri. Ego itu sendiri merupakan tantangan untuk keberlangsungan hidup manusia untuk mencapai tujuannya sesuai keyakinan agamanya. Kalau Muslim, ya udah untuk mencapai surga ada ujian yang berupa ego. Ego itu bahasa modernnya. Terlebihnya itu ego dipengaruhi oleh apa? Hawa nafsu. Terlebihnya lagi ego dipengaruhi oleh apa? Oleh gangguan-gangguan di luar, oleh gangguan-gangguan yang beberapa muslim percaya itu berasal dari setan seperti itu. Sekarang, bagaimana cara merijus atau bagaimana cara meminimalisir hal itu terjadi? Seperti ini, Yusri. Ketika Yusri tahu satu konflik dan Yusri mendapatkan kabar tentang konflik itu dari satu orang, maka penilaian Yusri akan berdasarkan apa? Satu orang tersebut. Betul. Lalu kita mendengarkan narasumber kedua terkait konflik tersebut. Ini siapa sih yang salah? Ini awalnya kenapa sih bisa gini? Kita akan punya dua referensi kan. Sehingga kita menanyakan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan tujuh. Nah, ego itu adalah sebuah benteng sebetulnya di mana kita itu bertempur dan kita itu berperang melawan hawa nafsu atau ego kita sendiri di situ. Karena apa? Karena keterbatasan referensional tadi. Karena kita tahunya informasinya kayak gitu, ya udah yang kita percaya kayak gitu. Jatuhnya yang kita pikirkan, yang kita yakini, bahkan yang kita sikapi itu seperti itu. Begitu. Makanya untuk merijus itu semua perbanyak referensi, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mendapat suatu alasan dan informasi dari satu pihak saja. Gitu. Kadang ini dimulainya hanya karena misalkan ya, saya kasih contoh teman-teman. Misalkan saya lewat, saya lagi nongkrong, misalkan ya, saya orang Sunda nih, lagi nongkrong sama teman-teman. Biasa kalau orang Sunda tuh hobinya nongkrong. Kalau di Bandung tuh hobinya nongkrong. Saking hobinya nongkrong, teman-teman dulu tuh ada slogan nongkrong Bandung, nongkrong dago, gitu ya. Nongkrong dago ya Kang Isan ya. Ya, Jadi di mana betul, Kang. betul. Makasih Kang Isan. Di mana ada satu daerah di Bandung yang memang tempat nongkrong, teman-teman. Nah, ketika saya nongkrong, ada orang lewat. Gini ya. Dan karena di Bandung itu biasanya mengucapkan permisi, orang itu tidak. Karena kita, yang pertama, dia tidak permisi. Karena yang pertama, saya tidak tahu dia dari suku mana. Dia dari daerah mana. Mungkin saja mengucapkan permisi bukan bagian dari kebiasaannya. Kan bisa sih seperti itu ya. Lalu saya marah lah. Nih orang tidak menghargai saya. Awalnya itu, satu orang tidak menghargai orang lainnya. Dan bahkan bukan bentuk nyata tidak menghargai kan. Itu karena saya tidak tahu bahwa di kebiasaannya tidak ada mengucapkan permisi gitu kan. Ya kalau di Bandung mah, kalau ngelewat di Bandung tuh harus punten sampai agak membukukan badan. Sama mirip-mirip kayak Jawa. Punten gitu sampai membukukan badan, sampai senyum. Ya karena mungkin berasal dari daerah berbeda, dia tidak melakukan seperti itu. Dan akhirnya keterbatasan saya menafsirkan memunculkan ego diri saya. Ini orang gak sopan dan menghargai saya. Gitu kan, itu yang pertama. Saya punya alasan untuk berkonflik. Karena keterbatasan saya yang tidak mengetahui dia atau latar belakang dia. Apakah ini sebuah kebiasaan bagi dia atau tidak. Selanjutnya, saya cerita ke teman-teman saya sama seorang Sunda. Ini orang gak punten gini. Terus teman saya bilang, oh maaf ya, ini sebagai contoh aja. Oh dia mah orang dia mah orang seberang, orang Ambon misalkan, yang memang nggak bilang punten, permisinya ya cara dia sendiri gitu kan. Terus kan langsung tercipta, emang kalau itu Ambon mah di Bandung tuh kalau lontong dan segala macam ya, Ambon mah di Bandung tuh malah belaga dan segala macam. Lalu terciptalah labeling di sini antara Sunda dan Ambon itu gitu. Sehingga konfliknya akan dimulai seperti itu ya Yusri. Jadi ego itu bisa dikontrol. Ya, Yusri, ego itu bisa dikontrol sayang. Tapi dengan cara memenuhi informasi terlebih dahulu, dan dalam beberapa materi yang saya dengarkan untuk mengontrol ego itu caranya adalah don't think of yourself, atau jangan berpikir melalui kehendak sendiri. Jangan hanya berpikir yang enak buat kita aja.
Ya pengennya kita dihargain, kita lagi nongkrong, dia lewat ya permisi kayak ngehargain keberadaan kita kayak selaku. Enggak gitu. Tapi kita harus berpikir juga masuk ke dalam dirinya. Ya mungkin ini bukan kebiasaannya ya, mungkin mereka baru datang ke sini dan mereka masih kebingungan bagaimana cara saling menyapa di daerah ini dan segala macam. Ya, ego bisa diminimalisir dengan apa? Dengan menambahkan referensi ke dalam diri kita sendiri sehingga kita agak jauh dan berjarak menentukan sesuatu berdasarkan ego, tapi kita menentukan sesuatu berdasarkan fakta empiris dan pertimbangan yang matang gitu. Terima kasih Yusri, apakah cukup menjawab? Ada pertanyaan yang lain lagi mungkin? Boleh? Oke, Sebelum yang kita lainnya akhiri. silakan. Ryan nih, biasanya Ryan suka bertanya. Ryan mau bertanya, Kalau Ryan? kalau bertanya enggak dulu, Kang. Tapi mungkin boleh cerita pengalaman sedikit, Kang, menyambung Kang Ardi, boleh enggak? Boleh. Sangat boleh. Silakan. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semua. Saya Rian Septiani Siagian dari Universitas Jambi. Menanggapi sedikit dari apa yang dipertanyakan Saudari Yusri dan dijawab oleh Kang Ardi. Tadi itu mengenai mengontrol ego ya intinya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Kang Ardi, bahwa kita itu bisa mengontrol ego. Dengan apa? Dengan pengetahuan kita. Kalau menurut saya seperti itu. Karena saya sendiri sudah sering sekali mengalami hal terkait seperti itu secara langsung dalam kehidupan saya. Pertama, saya ini seorang minoritas di kampung saya. Bahkan di setiap sekolah, saya itu satu-satunya yang beragama Kristen. Karena saya berada di sekolah umum. Jadi sering sekali saya menghadapi penghinaan atau kata kerennya itu bullying di sekolah terkait dengan agama. Tapi saya tidak pernah, kalau dulu ketika kecil, usia-usia sekolah dasar, saya sering sekali mengatakan kepada orang tua, kok Islam tuh seperti ini sih gitu. Tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang saya bilang bahwa di setiap pulang sekolah mereka menanyakan bagaimana di kita, Ma, kenapa kami itu bisa begini. Ibu saya selalu bilang seperti ini, kamu harus tahu latar belakang mereka seperti itu, kenapa kira-kira mereka bisa seperti itu sama kamu. Terutama biasanya tuh dari hal makanan, kita di SD itu biasanya bawa bekal bareng-bareng gitu ya. Cicip-cicipan gitu, kamu mau nggak nyicip punyaku gitu. Sesama muslim mereka ya. Dengan senang hatinya temennya mengambil punya temennya gitu. Oh enak ya punya kamu, dan ketiba giliran saya menawarkan, kalian mau nggak cicip punya aku gitu, dengan berarti mereka bilang enggak gitu. Terus ada yang nyeletuk gitu, kami nggak mau, kamu itu Kristen gitu. Jadi ketika itu, saat itu saya dalam hati itu sedih gitu, kok karena saya Kristen mereka nggak mau makan makanan saya gitu. Tetapi ketika tiba di rumah, ibu menanyakan bagaimana kabar hari ini, saya menceritakan tadi di sekolah makan bawa bekal, teman-teman nggak mau makan makananku mak gitu. Terus mama bilang seperti ini, nah kamu harus tahu kenapa mereka seperti itu. Jadi kebetulan agama Islam waktu itu wajib ya pendidikan agama Islam di sekolah umum. Jadi tiba mata pelajaran yang tentang haram dan halal. Jadi saya tahu ternyata mereka tidak mau makan makanan saya bukan karena mereka membenci agama saya atau karena mereka tidak suka makanan yang saya bawa, tetapi karena mereka meminimalisir katanya, bukan, mohon maaf, mereka itu takut kalau seandainya tempat makan saya itu pernah tersentuh oleh yang haram seperti babi, anjing dan sebagainya. Dan itu jika mereka makan apa yang dari tempat itu mereka anggap haram juga, dan itu perlu dicuci dengan tanah sebanyak 7 kali ya kalau tidak salah. Kalau salah boleh diperbaiki ya Kang. Nah jadi setelah melewati proses tersebut, jadi saya juga bisa menjelaskan kalau di rumah saya kebetulan itu dibedakan mana yang memang untuk saya bisa bawa keluar sama yang memang untuk di rumah dan untuk tamu gitu. Jadi kalian tidak usah takut, tidak perlu takut.
apa yang saya bawa ini pernah tersentuh dengan yang haram tersebut. Nah, jadi memang penting banget pelajaran kata orang tua saya itu, kita belajar agama lain, kita bukan mau mengikuti mereka menurut ajaran mereka, tapi itu sebagai ilmu, sebagai cara kita untuk bertoleransi. Sama seperti juga ketika dulu balik lagi ke penghinaan masalah agama, itu ternyata bukan saya salah, bukan Islamnya, tapi pribadinya. Mereka yang kurang tahu juga tentang saya, mereka yang kurang paham tentang saya. Dan kebetulan juga ayah saya itu dulunya seorang Muslim, Kang. Ayah saya itu dulu seorang Muslim. Jadi begitu berat tantangan saya hidup di lingkungan sana, karena setiap saya kemana gitu selalu disebut, kamu anaknya si Anu ya, yang dulu guru ngaji saya gitu. Ayah saya itu dulu kebetulan guru ngaji, Kang, di lingkungan sana gitu. Jadi setiap saya kemana selalu, itulah mamanya lah itu, karena cinta lah itu, katanya begitu, pindah ke agama. Kalau menurut saya pribadi, terutama yang perlu saya kasih tahu di sini, saya sama sekali belum pernah bertemu keluarga dari pihak ayah, karena dulu kisahnya mereka membenci ayah saya karena berpindah agama. Jadi itu yang menjadi sampai hari ini saya lihat ayah saya itu takut untuk pulang ke kampungnya, karena kalau dari cerita yang saya dengar, keluarganya cukup terpandang Muslim yang taat, sampai dia pernah menjadi guru ngaji gitu. Jadi pulang ke kampungnya dia tidak berani sampai hari ini gitu. Mungkin ada faktor-faktor tertentu atau dia menghindari konflik yang apa gitu. Jadi sampai hari ini karena perbedaan itu ya saya tidak pernah bertemu keluarga dari pihak ayah. Dan kemudian terkait dalam pendidikan keluarga saya mengajari tentang bagaimana bertoleransi itu, saya pernah diikutin les kaligrafi gitu. Kemudian pernah tamat Iqra 3 waktu sekolah dasar, pernah menghafal full juz 30 ya, yang di juz Ammah. Nah, itu ketika saya sekolah SD SMP itu selalu mengeluh sama orang tua, kenapa sih Mak kita tuh nggak ada agama Kristen di sekolah umum, kenapa sih cuma agama mereka aja gitu. Saya sering protes seperti itu kepada orang tua. Tapi orang tua bilang saya seperti ini, itu tidak apa-apa, itu ilmu pengetahuan buat kamu, karena kamu tidak akan selamanya di posisi minoritas. Suatu hari kamu akan berada di posisi yang mayoritas. Jadi itu salah satu cara bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri kamu dimanapun kamu berada nanti. Kalau kamu sebagai minoritas, kamu bisa menyesuaikan diri. Kata Ibu seperti itu. Jadi kalau mereka mengaji, kalau mereka bahkan ceramah, kalau kamu sudah tahu tentang Al-Quran, aku pernah dengar ini loh, kan semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Jadi kalau ajaran mereka yang kamu dengar baik, itu kamu ambil sebagai pembelajaran ilmu yang baik, bukan dari segi agamanya begitu. Nah, jadi penting banget memang menurut saya untuk mengontrol ego itu ilmu pengetahuan kita terhadap, kalau dari segi agama itu terhadap agama lain. Jadi penting bagi saya memang mempelajari agama Islam, Hindu, Buddha, bahkan agama saya sendiri perlu saya perdalam, karena setelah saya mempelajari berbagai agama itu kembali lagi ke kita. Kalau memang kita kuat iman kepercayaan kita di agama kita akan semakin kuat meskipun kita banyak belajar agama lain. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau memang ada orang yang bimbang, dia masih mempelajari berbagai agama, tapi dengan dia belajar berbagai agama, dia punya, ternyata saya cocok di sini, saya mau teguh di sini. Itu tergantung mereka. Siapa sih yang tidak marah kita punya teman atau keluarga berpindah ke agama lain? Saya pribadi pun pasti merasa sedih ya. Tapi kalau marah atau membenci itu bukan kapasitas kita sebagai manusia. Menurut saya seperti itu. Penilaian itu ya dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Kalau saya pribadi, kalau mereka ya berpindah, itu keputusan mereka, ya silahkan gitu. Jadi saya sebagai minoritas di sini berkata bahwa perbedaan itu, meskipun saya pernah mengalami penghinaan di segi agama, tapi saya tetap bersyukur. Di situ saya belajar bahwa bagaimana nantinya kalau saya di mayoritas, saya tidak demikian. Karena saya tahu bagaimana rasa sakitnya dihina dan disakiti gitu. Jadi saya belajar banyak dari apa yang pernah saya alami. Terima kasih Kang Ardi untuk sharingnya hari ini, itu sangat bermanfaat bagi saya untuk tetap kuat, untuk tetap menjaga toleransi dimanapun saya berada. Terima kasih.
Oke, terima kasih Rian. Boleh menanggapi sebentar ya, sangat luar biasa ya pengalaman yang Rian dapatkan itu sangat luar biasa menginspirasi karena betul Ryan, kedewasaan seorang tidak diukur oleh angka yang diperoleh dan berapa kali dia berulang tahun, tapi diukur dari seberapa banyak pengalaman secara esensial dan secara spiritual serta sosial yang dia lakukan dan alami di tiap pendewasaannya, di fase kehidupannya. Begitu intinya untuk Kang Isan sampai jam berapa? Udah selesai waktunya? Ya, sudah Pak Ardi. Oke, untuk sebagai penutup ya teman-teman, mohon di garis bawahi terkait film yang tadi kita bedah dan unsur nilai yang bisa kita up dan kita ambil adalah semua agama itu sempurna. Semua agama itu sempurna dan semua agama itu sempurna. Kita sebagai penjalan dan umatnya yang masih berkekurangan dalam menafsirkan itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan pernah menyalahkan agama, jangan pernah menyalahkan rasnya, jangan pernah menyalahkan etnik apapun terkait konflik. Yang berkonflik itu murni adalah kebodohan satu orang dengan orang lainnya. Jadi untuk menghindari konflik, tambah pengetahuan teman-teman, tambah dan gali informasi lebih dalam di diri teman-teman terkait perbedaan itu sendiri. Ketika di kita A, mereka enggak A, ya karena latar belakangnya adalah A, B, C, D, E, F, seperti itu. Jadi pada intinya, Tuhan kita tuh memang satu, kita yang berbeda, kalau kata lagu. Seperti itu ya, Tuhan kita memang satu, kita yang berbeda. Kita diciptakan oleh persamaan dan asas kebaikan yang sama. Jadikan agama ini sebagai dapur, yang orang lain tuh nggak harus tahu berantakannya, prosesnya, cara nyuci makanannya gimana, cara masaknya gimana, nggak boleh tahu. Jadikan agama ini sebagai dapur dan jadikan sikap kita itu sebagai makanannya. Jadi terserahlah agama saya apa, kalian nggak perlu tahu. Yang kalian perlu tahu bagaimana cinta kasih sayang saya kepada kalian. Seperti itu. Bersikaplah seperti itu. Taruh agama di hatimu dan taruhlah kasih sayang yang menjadikan esensi dari beragama itu di sikapmu. Terima kasih, Kang Isa. Oke, mantap sekali ya Kang Ardi. Terima kasih juga telah menjadi narasumber di hari ini. Kemudian teman-teman, mohon maaf juga ya Bu Ika sedang ada ini ya, ada tugas gitu kan dari Pak Rektor, jadi tidak bisa mengikuti Zoom kali ini. Tetapi Bu Ika pasti menyimak gitu ya, menyimak Zoom sekarang gitu. Oke, baik, karena waktu sudah habis ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah dapat menyempatkan waktunya gitu ya untuk hadir dalam pertemuan modul Nusantara kali ini, yaitu kebinekaan yang ke-12. Terima kasih juga ya kepada Pak Ardi yang telah menjadi narasumber kali ini. Mantap sekali ya. Kemudian untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi logbooknya ya, dan untuk mengisi daftar hadirnya juga. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Terima kasih, Isan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.